Bismillahirrahmanirrahim. Kunci tasawuf menyingkap rahasia kegaiban hati. Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu. Ajaran ketujuh. Keluarlah dari dirimu sendiri dan serahkanlah segalanya kepada Allah. Penuhilah hatimu dengan Allah. Patuhlah kepada perintahnya. Larikanlah dirimu dari larangannya, agar nafsu badanmu tidak memasuki hatimu setelah ia keluar, untuk membuang nafsu-nafsu badannya dari hatimu. Kamu harus berjuang, melawannya, dan jangan menyerah kepadanya dalam keadaan bagaimanapun juga, dan dalam tempo kapanpun juga. Oleh karena itu, janganlah menghendaki sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Kehendakmu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Allah adalah kehendak nafsu badanmu. Kehendakmu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah adalah kehendak nafsu badanmu. Jika kehendak ini kamu turuti, kehendak nafsu badanmu ini kamu turuti, maka ia akan merusak dirimu dan menjauhkanmu dari Allah. Patuhilah perintah Allah, jauhilah larangannya, bertawakallah kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu menyekutukannya. Dialah yang menjadikan nafsu dan kehendakmu. Oleh karena itu, janganlah kamu berkehendak menyekutukan. Janganlah kamu berkebutuhan atau bercita-cita untuk mendapatkan sesuatu, agar kamu tidak tercebur ke lembah syirik. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang artinya barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam ibadat kepada Tuhannya, kepada Tuhannya. Quran Surat ke-18, Surat Al-Kahfi ayat 110. Surat Al-Kahfi ayat 110. Syirik itu bukan melulu menyembah berhala. Syirik itu bukan melulu menyembah berhala, tetapi termasuk juga di dalamnya adalah menuruti hawa nafsu dan menyekutukan
apa saja yang ada di dunia ini dan di akhirat dengan Allah. Kenapa? Kenapa? Karena apa saja selain Allah bukanlah Tuhan. Ya? Selain Allah bukanlah Tuhan. Oleh karena itu, jika kamu tumpuhkan hatimu kepada sesuatu selain Allah, berarti kamu telah berbuat syirik. Maka janganlah kamu menyekutukan Allah dengan jalan apapun. Dengan jalan apapun juga. Ya. Baik dengan jalan kasar maupun dengan jalan halus. Berjaga-jagalah selalu dan jangan berdiam diri. Berhati-hatilah selalu dan waspadalah. Semoga kamu beroleh keselamatan. Ya. Segala kedudukan dan kebaikan yang kamu peroleh, segala kedudukan dan kebaikan yang kamu peroleh, jangan kamu katakan bahwa ia datang dari kamu sendiri atau kepunyaan kamu yang sebenarnya. Jika kamu diberi sesuatu atau kenaikan pangkat, kedudukan, jangan kamu hebohkan kepada siapapun. Sebab ia dalam pertukaran suasana dari hari ke hari itu. Allah selalu menampakkan keagungannya dalam aspek-aspek yang senantiasa baru. Dan Allah berada di antara hamba-hambanya. Dengan hati-hati mereka. Boleh jadi apa yang kamu katakan sebagai milik kamu itu akan dilepaskannya dari kamu. Dan boleh jadi apa yang kamu anggap kekal itu akan berubah keadaannya. Sehingga jika hal itu terjadi, kamu akan merasa malu kepada mereka yang kamu hebohkan itu. Maka lebih baik kamu berdiam diri. Simpan pemberian itu di dalam pengetahuan kamu, ya. Disimpan dalam pengetahuan kamu saja. Dan tidak usah kamu sampaikan kepada siapapun. Jika kamu memiliki sesuatu, ketahuilah bahwa itu adalah karunia Allah. Bersyukurlah kepadanya dan mohonlah kepadanya supaya dia menambahkan nikmat-nikmatnya kepadamu. Jika sesuatu itu lepas dari ilmu, maka dia akan menambah ilmu-ilmu, kesadaranmu dan kewaspadaanmu. Allah berfirman, ya. Panjang. Allah berfirman. Sampai di sini jalan dulu. Kaget kita sambung. Jadi tentang masalah syirik ini. Syirik ini beratnya penyakitnya syirik. Kita selama ini setelah membaca pelajaran yang ketujuh ini, banyak kita ini merasa tidak tahu apa itu syirik. Tidak syirik menyembah ke Tuhan ini. Banyak yang tidak tahu, banyak yang tidak mengerti. Banyak yang yang syirik ini kita nyangka kita nyembah berhala. Kita kalau nyembah berhala, nyembah patung, itu syirik. Nah, itu kebanyakan kita nyangka. Rupanya kalau menuruti hawa nafsu dan mengikuti apa saja yang ada di dunia ini dan di akhirat dengan Allah. Nah, itu termasuk syirik. Mengikuti hawa nafsu dan mengikuti apa saja yang ada di dunia dan di akhirat. Itu termasuk syirik. Nah, syirik yang ini kita tidak banyak teliti, tidak banyak terasa. Hawa nafsu itu
keinginan-keinginan yang kita kehendaki di dunia ini, dan juga termasuklah keinginan kita yang ada di akhirat, seperti kita dalam ibadah. Tujuan kita ibadah itu menghendaki surga, menghendaki bidadari, menghendaki mahligai. Nah itu termasuk syirik karena dalam ibadah kita itu menuju kepada yang lain, tidak menuju kepada Allah. Mestinya harus menuju kepada Allah. Dan juga kita merasakan pada diri kita apa yang kita dapati, yang kita terima selama ini dari usaha kita itulah, dari hasil pendapatan kita itulah, dari oleh kemampuan kita itulah. Nah ini termasuk syirik. Ini termasuk syirik. Seperti jika kamu diberi sesuatu atau kenaikan pangkat, kedudukan, jangan kamu hebohkan kepada siapapun, sebab ia dalam pertukaran suasana dari hari ke hari itu. Allah selalu menampakkan keagungannya dalam aspek yang senantiasa baru, dan Allah berada di antara hamba-hambanya dengan hati-hati mereka. Boleh jadi apa yang kamu katakan sebagai milik kamu itu akan dilepaskannya dari kamu, dan boleh jadi apa yang kamu anggap kekal itu akan berubah keadaannya, sehingga jika hal itu terjadi, kamu akan merasa malu kepada mereka yang kamu hebohkan itu. Nah itu kan kalau orang yang tidak mengerti tentang masalah syirik, ya dia tidak apa-apa. Tapi kalau orang yang mengerti tentang masalah syirik, berarti itu kan termasuk syirik, termasuk menyembah ke Tuhan dengan segala sesuatu. Nah ini perlu yang kita pelajari syirik ini. Ya, kami juga bukan guru, bukan mengajari, bukan menggurui. Kami untuk diri kami sendiri. Ini kami membaca ajaran yang ketujuh ini untuk diri kami sendiri, bukan untuk menggurui saudara-saudara. Kalau saudara berkenan, tidak ya sudah, tidak apa-apa. Tapi syirik itu bukan menyembah berhala, tetapi menurut hawa nafsu, keinginan dunia atau keinginan akhirat, itu juga termasuk syirik, menduakan Allah, menduakan Tuhan. Nah ini yang perlunya kita mengkaji. Untuk ini kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.